Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 28.000 rekening bank yang pasif atau dorman selama tahun 2024. Pemblokiran dilakukan untuk mencegah tindak pidana terkait aktivitas judi online dan juga tindak pidana lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 28.000 rekening bank yang diduga terkait tindak pidana termasuk judi online, penipuan, dan pencucian uang. Langkah ini diambil setelah melakukan analisis mendalam atas transaksi mencurigakan yang ditemukan di berbagai jenis rekening, termasuk rekening dorman atau rekening tidur yang tidak aktif bertahun-tahun. Menurut PPATK, penelusuran rekening dorman dilakukan sejak tahun 2012. Tujuannya untuk mengetahui apakah rekening tersebut benar-benar pasif atau sengaja disembunyikan untuk menyimpan harta ilegal. Kami menghentikan transaksi itu adalah transaksi di rekening yang dorman. Dan tentu saja ini berdasarkan analisis kami bahwa banyak rekening dorman yang digunakan untuk penampungan tindak pidana, bukan hanya judi online, tapi juga tindak pidana peretasan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dan kalau memang itu bukan rekening dorman atau bank salah mengkategorikan bahwa itu sebenarnya bukan rekening dorman, tapi dikategorikan dorman dan dihentikan, maka dapat melakukan reaktivasi ke bank untuk dapat digunakan lagi rekeningnya. PPATK menegaskan penelusuran rekening dorman dan pemblokiran rekening bermasalah adalah pembagian dari upaya menjaga sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan oleh jaringan kejahatan digital. Masyarakat diminta untuk segera mengaktifkan kembali rekening dorman jika merasa memiliki kepemilikan yang sah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tentunya langkah PPATK memblokir rekening nasabah bank ini untuk menangani kasus judi online, dan juga kita akan terus pemirsa ini mendalami bagaimana sebetulnya untuk mempengaruhi 28.000 nasabah dari berbagai bank. Nah, siang hari ini kita sudah bergabung bersama dengan Pak Natsir Kongas, selaku Kepala Kelompok Humas PPATK. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rehana dan Mbak Nadila. Apa kabar? Sehat bahagia selalu kita semua ya. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak, ini benarkah PPATK memblokir 28.000 rekening? Bagaimana, Pak, ini sebetulnya tanggapannya? Ya, jadi memang dari 28.000 rekening yang ada itu digunakan oleh pelaku kejahatan untuk transaksi berbagai macam kejahatan. Dan yang terbanyak itu adalah transaksi judi online. Banyak juga transaksi dorman ya, atau rekening-rekening yang diperjualbelikan itu digunakan untuk kejahatan lainnya, korupsi ya, perdagangan narkoba, lalu kemudian perdagangan orang, dan banyak sekali tindak pidana kejahatan asal untuk pencucian dilakukan dengan menggunakan jual beli dan rekening dorman yang ada. Begitu Mbak Rehana dan Mbak Nadila. Oke, Pak Natsir, tapi sekarang yang lagi viral ini banyak warga yang mengeluh bahwa mereka ini tidak tahu menahu soal judi online ini, tapi rekening mereka diblokir. Ini gimana nih Pak tanggapannya? Ya, ini yang salah satu ya dari persoalan kita, di mana para pemilik rekening yang ada itu tidak pernah melakukan transaksi ya kepada bank dalam arti bertatap muka. Misalnya sejauh ini yang selalu terjadi, parameter yang paling sensitif terkait dengan rekening dorman ini adalah nasabah pemilik rekening itu tidak pernah melakukan pengkinian data nasabah. Kalau dia melakukan transaksi dengan online, nah seperti itu. Padahal kalau kita tahu ada ketentuan yang diperlakukan oleh bank harus melakukan prinsip mengenal pengguna jasa (MPJ). Nah, di sini banyak sekali juga nasabah itu yang tidak melakukan
pengkinian terhadap datanya. Padahal secara berkala ya lewat bank memberitahu kepada nasabah untuk melakukan pengkinian dari nasabah yang ada. Seperti itu Mbak. Jadi memang itu salah satu parameter yang paling sensitif ya terkait dengan rekening yang tidak aktif ini atau dorman. Oke, Pak Natsir, tapi kan ini juga mungkin masih banyak ya masyarakat yang tiba-tiba udah diblokir oleh PPATK, tapi kemudian ingin lagi membuka rekening tersebut, ini masih bisa? Nah, caranya ini bagaimana, Pak? Sangat bisa Mbak Rehan ya. Jadi mereka bisa melakukan reaktivasi dengan datang ke bank di mana mereka membuka rekening. Seperti itu. Dan saya kira dari laporan perbankan saya sudah mendapatkan informasi banyak nasabah yang melakukan reaktivasi dari rekening dorman yang ada. Nah, kami menghimbau ya, memang kalau rekening itu sudah tidak dipakai lagi, tutup saja gitu. Sehingga ini menutup celah buat pelaku kejahatan, rekening itu digunakan untuk tindak pidana. Kenapa kita melakukan penghentian sementara terhadap rekening-rekening dorman ini? Kita, negara ya yang diwakili oleh PPATK, hadir untuk melindungi dari nasabah atau masyarakat, saudara-saudara kita, Mbak Rehan dan Mbak Nadila ya, agar tidak menjadi korban dari kejahatan pelaku pencucian uang, ya, korupsi dan seterusnya itu. Oke, Pak Natsir, tapi kan ini mungkin juga menjadi pertanyaan nasabah-nasabah yang ada di luar sana. Mereka kan biasanya menggunakan rekening itu bukan sekedar untuk bertransaksi, tapi juga untuk menabung. Mungkin itu yang menjadi alasan mereka tidak bertransaksi saat ini gitu. Apakah ada kriteria khusus pemblokiran ini dilakukan, Pak? Ya, faktanya kan seperti itu, Mbak ya. Bahwa rekening yang tidak aktif tadi itu digunakan oleh pelaku kejahatan. Nah, yang bermasalah yang kita kejar ini kan adalah sebenarnya orang yang melakukan kejahatan, bukan rekening dari orang yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu. Justru di sini kita hadir untuk melindungi saudara-saudara kita tadi yang tidak melakukan kejahatan, tapi rekeningnya dipakai untuk kejahatan. Nah, kalau dia tidak melakukan kejahatan dan dia tahu bahwa ada rekeningnya itu yang sudah lama tidak terpakai, bisa datang ke bank untuk mereaktivasi lagi rekening yang ada, atau saya menyarankan untuk ditutup saja agar jangan digunakan ya oleh pelaku kejahatan. Sekarang ini Mbak Rehana dan Mbak Nadila itu pelaku kejahatan itu sangat-sangat sudah begitu canggihnya gitu ya di dalam meretas rekening-rekening nasabah yang ada, terutama ya rekening yang dorman tadi. Baik, Pak Natsir, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya langkah ini juga dilakukan ya untuk saling melindungi masyarakat semua. Terima kasih Pak Natsir. Terima kasih Pak Natsir. Terima kasih.